Sebagian orang ada yang apatis dan sangat skeptis ya memandang tentang masalah akhir zaman. Apaan itu membuat kita nggak bersemangat? Apaan itu membicarakan nakut-nakutin orang saja? Apaan itu hanya memaksakan diri kita mencocok-cocokkan apa yang diceritakan Nabi dengan apa yang terjadi, menjadikan kita nggak realistis, menjadikan kita kurang pinter, kurang kayak nggak ada kerjaan, membuat kita jadi hilang semangat dan sebagainya. Itu keliru. Kalau bukan ini zamannya, zaman yang mana lagi yang kamu maksud? Inilah dia zaman akhir zaman. Di fase ini kata Rasulullah ujian iman sesungguhnya itu terjadi di sini. Berbagai macam pemahaman-pemahaman berbahaya bermunculan. Dan di fase ini kata Rasulullah muncullah 3 fitnah besar akhir zaman. Fitnah ini sampai hari ini masih terus berlanjut. Demi Allah, kalau kita tidak bersenjatakan senjata yang telah diwasiatkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, dipastikan kita di fitnah Allah saja sudah tumbang kita. Jangan mainkan kajian ini. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali mereka memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal, tentang kemunculan Dajjal, dan tanda-tanda Dajjal itu akan hadir. Dia sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut nubuat amaratis sa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong waspadalah, tolong betul-betul berjaga-jaga diri, dan tolong banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajari ini dengan serius agar kita termasuk di antara yang selamat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mengantarkan anak-anak. Ini setelah kita punya anak-anak, dan anaknya besar-besar ya. Sudah punya syekh-syekh yang bahkan sudah ada yang dapat sanad juga, kami antarkan ke Yaman. Di Tarim, anak-anak belajar dengan para masyayikh di sana. Saat saya lihat, saya temui, ya Allah, gudangnya para masyayikh itu ada di sana. Saya tertarik dan saya merapat dengan beberapa ulama kibarnya. Lalu ada yang direkomendasikan betul kepada saya, Buya, kalau Buya berkenan, beliau mau. Buya datanglah, beliau akan menjadi guru Buya. Dan beliau akan menamatkan untuk Buya apa yang Buya minta. Beliau adalah lautannya ilmu, ya. Ya, seperti salah seorangnya adalah Syekh Khadar Salih, Syekh Abu Bakar Habib Al-Adni ya. Beliau adalah orang-orang yang menjadi rujukan daripada umat ini, khususnya tentang akhir zaman. Syekh Abu Bakar Al-Adni, di mana buku-buku beliau ada pada kami pelajari, kami telaah. Nah, ini bentuk daripada kecintaan kami. Kami pulang dulu karena memang belum terencana. Lalu kami niatkan lagi beberapa bulan kemudian berangkat dan betul-betul stay di Yaman. Masya Allah ya. Kami tinggal di Yaman dan berguru kembali. Bawa motor. Bawa motor, subuh sudah berangkat, sore juga berangkat, malam pulang ya. Akhirnya kami dites, diuji. Lalu setelah itu dari buku-buku beliau kami dibuatkan semacam ijazah. Ajastu ya, saya memberikan ijazah kepada Fulan bin Fulan bahwa beliau telah menyelesaikan kitab ini bersama kami, qiraatan ya, dan tadabburan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dites kita lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Itu contoh ya, ada kepuasan. Begitu juga dengan mazhab Imam Syafi'i. Kami mendalami dalam beberapa, kalau khusus Imam Syafi'i waktu di Yaman itu kami dalami tentang akidah. Akidahnya Imam Syafi'i seperti apa dan sebagaimana. Mana rujukan, mana kitabnya, mana sumbernya dari beliau, dan seterusnya. Usul sunnah kami tamatkan. Jadi dalam waktu yang mungkin hanya 1 bulan, dan bagi kami 1 bulan itu sudah cukup berarti ya, karena banyak yang kita tinggalkan di Indonesia. Tapi kami bersungguh-sungguh dari pagi sampai malam. Apa kata para syekh-syekh di sana memberikan contoh pada mahasiswa-mahasiswa, kalian lihat orang tua kalian itu. Kalian lihat buya kalian itu. Setua itu beliau belajarnya lebih sungguh-sungguh pada kalian ya. Padahal udah tua. Ini menjadikan anak-anak di sana itu termotivasi, semangat mereka, apalagi mereka melihat catatan Buya lengkap, rapi, talkhisat Buya juga cukup dan layak dibanggakan. Dan kami bersyukur pada Allah SWT bahwa kami masih belum ketinggalan dibandingkan dengan waktu masih muda dulu. Jazakumullah khairan katsira. Ini adalah taufik minallah azza wa jalla. Dan sampai saat ini seperti yang kami katakan tadi, kami tidak akan pernah berhenti untuk menimba dan menuntut ilmu, karena kami tahu semakin kita mencari, semakin kita terasa sangat banyak kekurangannya. Semakin kita berguru, semakin terasa kita pandirnya. Semakin terasa kita bodohnya. Semakin terasa kita dangkal ilmunya. Jangan menyangka ilmu sudah penuh, dan jangan mengatakan bahwa apa yang ada pada saya sudah cukup dan ini sudah memadai buat umat. Itu salah besar. Ketika Anda mengatakan itu sudah cukup, ketika itu Anda sudah kembali jatuh ke dalam bab dan ke dalam lubang kejahilan. Tentang masalah akhir zaman, ada hal yang paling signifikan mau kami sampaikan dari
Syekhuna Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yaitu tentang masalah, saya pikir hanya ada ditulis oleh Ibnu Taimiyah ya di kitab beliau Majmu'ah Al-Fatawa. Ternyata Syekh Abu Bakar Al-Adni juga menyebutkan hal yang sama, yaitu menguatkan bahwa di dalam Islam ini ternyata ada rukun agama, arkanuddin. Arkanuddin itu ada 4. Yang pertama adalah mengilmui tentang hal-hal yang terkait dengan keislaman, dimulai dari rukun Islam, masalah fikih, syariat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengilmui apa-apa yang terkait dengan iman, ya. Maka ini apa-apa saja yang berkaitan dengan rukun iman yang 6, kemudian apa-apa yang terhubung dengan tauhid, syirik, ya, khurafat, hal-hal yang sifatnya wajib diketahui terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan zatnya din ini dan sebagainya. Ini ada dalam rukun iman yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga mengilmui tentang seluk-beluk ihsan. Yang kami tegaskan ini adalah masalah tasawuf atau tarikat. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari urusan ini. Ini urusan tazkiyatun nafas, ya. Kalau kalangan salafiyin mereka mengatakan ini tazkiyatun nafas, maka kami mengatakan bahwa iya tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Tetapi menurut penulis kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali bahwa ini masuk dalam bab tasawuf ala Rasulullah, at-tasawuf ala para sahabat, generasi salaf awal dia, generasi salaf yang terdahulu. Kemudian juga mengilmui yang rukun iman, rukun agama yang keempat, mengilmui apa-apa yang terkait dengan seluk-beluk akhir zaman. Jadi saat kita membahas seluk-beluk tentang akhir zaman ini penting sekali karena dia satu bahagian daripada rukun agama. Sebagian orang ada yang apatis dan sangat skeptis ya memandang tentang masalah akhir zaman. Apaan itu membuat kita nggak bersemangat? Apaan itu membicarakan dan nakutin orang saja? Apaan itu hanya memaksakan diri kita mencocok-cocokkan apa yang diceritakan Nabi dengan apa yang terjadi, menjadikan kita nggak realistis, menjadikan kita kurang pinter, kurang kayak nggak ada kerjaan, ya, membuat kita jadi hilang semangat dan sebagainya. Itu keliru. Kalau kami melihat perkara ini sangat wajib untuk diilmui secara detail. Teringat oleh Al-Fakir saat kami bincang-bincang dengan hangat bersama kakanda kami, dai dan ulama yang kita cintai, yaitu Ustadz Bakhtiar Nasir. Saat kami panel di Kota Padang, beliau berkata, "Ya, Uzma, saya lihat siapapun yang mengkaji, membedah hadis fitnah akhir zaman, dia akan cerdas melihat apapun yang terjadi pada kondisi sekarang. Dan dia akan langsung menemukan solusinya apa. Karena apa yang terjadi sudah Allah dan Rasulnya gambarkan. Dan apa solusinya sudah Rasulullah ceritakan. Jadi sebenarnya kita hanya tinggal belajar. Belajar, imani, dan persiapkan diri. Nah, hal ini yang menjadikan beliau ya memiliki pemikiran yang terbuka. Ya, orangnya penuh optimistis. Juga kata beliau lanjutannya, saya melihat orang-orang yang menutup diri dan tidak mau membedah hadis tentang akhir zaman, dia akan mudah dikendalikan oleh perubahan demi perubahan yang begitu cepat di akhir zaman dan bisa tersesat di tengah jalan. Dan dia akan buntu menemukan jalan dan bisa-bisa putus asa. Nah, saudara dan sahabat tercinta, maka mengetahui hadis-hadis fitnah akhir zaman, bila kita kaji dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, ini adalah masuk dalam bab Arkanuddin al-Arba'. Ya, ini adalah bab rukun agama yang nomor 4. Bahkan yang nomor 4 ini mengilmui seluk-beluk tentang akhir zaman berdampak kepada rukun iman yang 3 tadi, yaitu mengilmui tentang masalah syariat, fikih, mengilmui tentang masalah iman, tauhid, akidah, mengilmui tentang masalah tasawuf, tarekat. Bila seandainya kita mengimani tentang masalah-masalah yang terkait akhir zaman dan kita mencoba mengkorelasikannya, mencoba menghubungkannya dengan apa yang terjadi, dengan tetap menjaga adab-adabnya ya. Ini berdampak kepada yang 3 ini. Kita akan totalitas untuk menjadi seorang yang sangat kuat menjalankan syariat, menjadi muslim yang kafah.
Bila kita benar-benar mengetahui dengan baik seperti para sahabat tentang seluk-beluk akhir zaman ini, kita imani, dampaknya juga dahsyat. Apa dampaknya tentang iman? Orang ini akan menjadi mukmin haqqan dengan izin Allah, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dan generasi awal Islam dulu. Kemudian bila seandainya kita benar-benar menyadari betapa apa-apa yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW kita temukan pada masa kita dan sudah banyak terjadi di masa sebelumnya, dan ini yang tersisa sedikit lagi, berarti sudah dekat waktu kita, tanpa menyebutkan berapa tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, tapi meyakini sudah sangat dekat sekali dampaknya kepada rukun agama yang ketiga, yaitu kita benar-benar ingin menjaga bagaimana hati ini benar-benar sangat ikhlas, bagaimana kita betul-betul harus tegar dan sabar di akhir zaman ini, mempertahankan eksistensi keislaman kita. Bagaimana cara kita harus totalitas berjuang, bagaimana kita harus memberikan yang terbaik untuk agama ini, dan bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang benar ya di tengah arus jahiliyah yang sangat berat ini. Ini dampak positif yang lahir daripada mengimani tentang seluk-beluk akhir zaman. Persis sekali lagi apa yang terjadi dengan para sahabat. Memang mereka adalah contoh yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jelas sekali itu. Kemudian juga di surat Taubah ayat 100. Allah malah merekomendasikan kalian kalau ingin mendapatkan ridha Allah, kalian kalau ingin mendapatkan kepastian masuk surga seperti para sahabat-sahabat Nabi ini, tiru mereka. Surat At-Taubah ayat 100. Tolong dibaca saudara dan sahabatku. Kenapa mereka begitu hebat? Padahal kebanyakan mereka tidak sekolahan. Bahkan mayoritas mereka buta huruf, ya, boro-boro dapatkan gelar doktor, profesor dan sebagainya. Bahkan sekolah pun, TK pun mereka nggak pernah merasakan. Tapi mereka bisa menguasai dan menaklukkan 2/3 dunia. Dan nama mereka harum sampai hari kiamat, sampai hari ini. Bahkan non-muslim banyak menulis nama mereka di atas orang-orang penting dan orang hebat lainnya. Ini menunjukkan apa? Berhasil Nabi mendidik generasi. Dengan konsep apa? Dengan konsep seperti kata Ubadah bin Samit, Rasul itu selalu membakar semangat kami dan memastikan kepada kami kiamat sudah sangat dekat. Jadi kami melihat, mumpung kami masih hidup, mumpung kesempatan masih ada, kami harus diangka dan dinilai terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus mempunyai tabungan terbaik, harus memiliki prestasi yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tanafus. Terjadi tanafus, ya, perlombaan persaingan yang sehat, di mana mereka malam hari menjadi ahli tahajud dan mereka tidak pernah melewatkan menit demi menit, jam demi jam sunnah, kecuali mereka mengamalkannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dan ketika mereka ada di medan muamalat, apakah di pasar, mereka seolah mau akan hidup sekian lama lagi. Ketika mereka ada di medan tempur, mereka seolah ingin mencari syahadah pada saat itu juga. Totalitas. Apa yang menjadikan mereka begitu kuat dan bersemangat? Sekali lagi, karena mereka mengimani mereka ada di akhir zaman, kiamat sudah sangat dekat, dan mereka ingin termasuk di antara orang yang paling tinggi nanti tempatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat ingin bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniknya sekarang ini zamannya, saat ada yang mencoba menguraikan ini, saat ada yang mencoba membongkar ini, maka semerta-merta langsung dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang membuat orang hilang semangat. Jangan kamu kaji-kaji itu. Jangan kamu bedah-bedah itu. Nanti kamu akan hilang semangat hidup. Nanti kamu akan menjadi generasi cocokologi. Nanti kamu akan menjadi generasi yang apatis, skeptis, dan melihat masa depan itu penuh putus asa. Jangan kamu kaji itu. Itu cara dan cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang salah. Kalau kami mengatakan pelajari dengan baik, pelajari dengan benar, kesimpulannya sudah jelas bahwa kapan kiamatnya Allah yang tahu, tanda-tandanya wajib kita pelajari, kita ketahui, dan boleh kita melihat apa yang terjadi, sudah terjadi belum dengan apa yang digambarkan Nabi SAW. Ya, untuk menjadi acuan dan panduan kita, jelas adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita tidak boleh mengarang-arang, mengada-ada, tetapi apa yang digambarkan Nabi Muhammad benar-benar telak dan pelak terjadi pada masa kita. Maka ketika kami berguru dengan Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani yang kami ceritakan tadi, menamatkan kitab Fathul Bari bersama beliau, pas dimasuk hadisul fitan akhir zaman, kami mencoba menghubungkan semua yang kami dengar dari uraian beliau, dari apa yang kami baca hadis-hadis fitnah akhir zaman. Kami tanya kepada beliau, Syekh, ini sepertinya mirip dengan apa yang ada di zaman kita, Syekh. Apa mungkin ada nggak generasi masa depan nanti berikutnya lagi nanti akan menyaksikan ini semua? Lengkap, Syekh. Beliau menjawab dengan tenang dan dengan pasti,
Kalau bukan ini zamannya, zaman yang mana lagi yang kamu maksud? Inilah dia zaman akhir zaman. Ya, kita sedang berada di apa yang diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan pusat kemenangan dan kebangkitan Islam di akhir zaman adanya di Palestina dan titiknya itu adalah jalur Gaza, dan beliau menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana pergolakan kemenangan Islam itu terjadi di Baitul Maqdis. Kemenangan Islam itu ada di sana. Cuma beliau waktu itu belum memastikan. Saya tidak tahu, tapi saya yakin ini sebentar lagi akan terjadi, kata beliau. Masya Allah, itu terjadi di masa kita sekarang ya. Allahu alam, endingnya yang pasti kemenangan akan Allah berikan kembali kepada kita umat Islam. Baik, sekarang mungkin ada yang bertanya, peristiwa-peristiwa penting apakah yang harus diketahui oleh Muslim di akhir zaman? Peristiwa-peristiwa penting yang harus diketahui oleh Muslim di akhir zaman, pertama tentang 5 fase. Di mana Syekh Ahmad Syakir dalam hadis Imam Ahmad menyatakan hadis ini sahih. Ya, walaupun menurut Syekh Albani baru hasan sahih, tapi menurut Syekh Ahmad Syakir tidak, hadis ini sahih katanya. Yaitu tentang 5 fase. Dan kita sekarang sudah selesai fase 3 fase. Fase kenabian, Nabi Muhammad SAW memimpin 23 tahun. Kemudian fase Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Kemudian fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan 1227 tahun. Berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki tanggal 3 Maret 1924. Sejak itu sampai sekarang kita berada di fase keempat. Fase kediktatoran, ya, mulkan jabarian. Islam sedang tidak berkuasa. Di fase ini kata Rasulullah ujian iman sesungguhnya itu terjadi di sini. Berbagai macam pemahaman berbahaya bermunculan. Dan di fase ini kata Rasulullah muncullah 3 fitnah besar akhir zaman. Fitnah pertama fitnah ahlas. Fitnah kedua fitnah sarra, dan fitnah ketiga fitnah duhaima. Fitnah ahlas belum lagi selesai, menyusul fitnah sarra. Fitnah ahlas ini terus bersambung, sementara fitnah sarra lebih berat daripada fitnah ahlas. Fitnah sarra belum lagi selesai, masuk lagi fitnah yang penutup. Dan ini fitnah yang paling mengerikan. 2/3 umatku akan murtad. 2/3 umatku nanti paginya beriman, siangnya dia dihantam oleh fitnah duhaima, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia beriman, siangnya, malamnya dia dihantam oleh fitnah duhaima, paginya dia sudah kafir ya. Puncaknya adalah munculnya Dajjal la'natullah alaih. Jadi 3 fitnah ini wajib kita ketahui. Apa itu fitnah ahlas ya? Fitnah ahlas adalah fitnah di mana umat ini mengalami degradasi yang paling parah. Di mana umat ini akhirnya mengalami kehancuran dan mereka akhirnya dikuasai. Khilafah Islam yang runtuh ya, dan mereka dijajah di mana-mana. Mereka mengalami kebangkrutan, mereka dieksploitasi, dizalimi, diinjak-injak di mana-mana. Ini fitnah ahlas ya. Apa yang mereka miliki, kemerdekaan yang mereka punyai, seluruhnya dirampas oleh musuh-musuh Islam. Ini fitnah ahlas. Fitnah ini sampai hari ini masih terus berlanjut, sampai bermunculan pemahaman-pemahaman isme-isme yang bisa mengikis iman, seperti ateisme, komunisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan isme-isme lainnya bermunculan dalam fitnah ahlas. Fitnah ini sampai hari ini masih terus berlanjut. Demi Allah, kalau kita tidak bersenjatakan senjata yang telah diwasiatkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, dipastikan kita di fitnah ahlas saja sudah tumbang kita. Di fitnah ahlas saja sudah tidak beriman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dipandang kita masih muslim. Yang kedua adalah fitnah sarra, yaitu fitnah sarra, yaitu terjadinya di Mekah, Madinah, dan Arab sekitarnya. Ya, mereka adalah dari bawah kakiku dan mereka mendakwakan dari keturunanku. Padahal kata Rasulullah, aku mengumumkan yang aku akui hanyalah innama auliya iyal muttaqun, yang bertakwanya saja. Nah, dalam hal ini yaitu fitnah sarra, di mana umat ini mendapatkan kemewahan, hidup bersenang-senang. Arab menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Lalu secara perlahan tapi pasti mereka hanyut dalam penyakit wahan, ya, hanyut dalam penyakit wahan, hubbud dunya karahitul maut. Dan ini merata. Akhirnya seluruh umat sedunia hampir merata-rata terserang oleh penyakit wahan. Ini fitnah sarra. Apa itu wahan? Lebih mengutamakan dan lebih mengejar dunia, lebih berharap dunia ini lebih banyak di tangannya. Karahiyatul maut, takut mati, tak berani lagi berjihad, tak berani lagi mempertahankan kehormatan, tidak berani lagi membela saudaranya yang ditindas, dizalimi, dijajah dan sebagainya. Takut jihad. Ini namanya hubbud dunya karahiyatul maut, disingkat oleh Rasulullah dengan nama virusnya virus wahan. Ini adalah di fitnah sarra sampai hari ini. Jadi fitnah ahlas masih terus berlanjut, fitnah sarra juga sedang menyelimuti umat.
Belum lagi ini selesai, saat ini umat sedang ada di fitnah yang paling mengerikan. Namanya fitnah Duhaima. Nah, fitnah Duhaima ini, la tada'u hadhil ummah illa latamathu latmatan, kata Rasulullah. Tidak akan ada satupun umat ini dari umat Nabi Muhammad kecuali akan kena dengan hantaman fitnah ini dengan hantaman yang sangat keras. Ada yang kena hantam jatuh, ya, lalu kapok jerah. Kemudian dia menyerah. Ada yang kena hantam, pusing, puyeng, ya, muntah-muntah, tapi dia masih tetap terus berdiri. Dia masih tetap terus tegar, ya. Ada yang belum lagi dihantam, baru melihat gerakan memukulnya, dia sudah pura-pura pingsan dulu. Atau dia sudah memeluk dulu dan merapat ada di pihak orang yang akan menamparnya. Jadi fitnah Duhaima ini, fitnah akhir zaman ini adalah fitnah di mana pihak musuh berkata, kalau kalian tidak bersama kami, kalian musuh kami, kalian teroris, ya. Kami akan habisi kalian. Kami akan sikat kalian. Pada akhirnya, kata Rasulullah SAW, fitnah Duhaima ini akan membelah umat ini menjadi dua belahan. Fustatu ila fustatain. Fustatu iman, la nifaqa fih. Fustatu nifaq, la imana fih. Umat ini hanya akan menjadi dua pilihan saja. Dua kelompok saja. Kelompok beriman yang tidak ada sedikit pun, ya, kemunafikan pada kelompok itu dan tidak ada orang munafik di dalamnya. Atau satu kelompok lain, kelompok kemunafikan. Isinya cuma orang munafik. Di dalamnya hanya ada amalan kenifakan, kemunafikan. Dan tidak ada keimanan di dalamnya. Tidak ada orang-orang beriman di dalamnya. Umat ini dibelah oleh Allah dengan fitnah ketiga, fitnah Duhaima, menjadi dua kelompok besar. Mukmin atau munafik. La ghair. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau enggak mukmin, maka dia menjadi kelompok munafik. Lihat saja saudaraku dan sahabat tercinta. Apakah apa yang digambarkan Rasulullah itu sedang ada di hadapan kita? Naam. Naam. Bila kita melihat, mendengar, mengikuti apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW tentang negeri Syam, di mana barometer iman di akhir zaman itu ada di sana. Al-imanu bisyam, al-imanu bisyam, al-imanu bisyam. Kita lihat standarisasi iman itu dibarometerkan oleh Rasulullah SAW ke negeri Syam. Dan negeri Syam yang paling kuat memperjuangkan, mempertahankan iman mereka saat ini, kita tahu Syam itu di mana. Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. Ini adalah iman. Ini adalah negeri iman di akhir zaman. Nah, yang paling diuji dengan sehebat-hebatnya ujian, kita tahu mereka ada di Askolan dalam bahasa hadis, atau Askelon bahasa peta, atau di peta yang sekarang disebut dengan jalur Gaza. Ini seluruhnya, saudara-saudara sahabat tercinta, sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Iman itu ada di sana. Kalau kalian ingin melihat orang beriman, kalau kalian ingin meniru iman, maka lihatlah ke sana. Bahkan pada akhirnya, di masa-masa fitnah, orang-orang putus asa dalam menjaga iman, putus asa dalam menjaga harta, nyawa, agama, tempat yang paling aman saat itu adalah Syam, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, saudaraku. Hadis yang sangat kuat di kitab Ahadithul Fitan, baik oleh At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan juga ada di beberapa hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis-hadis fitnah bahwa puncak iman itu adanya di negeri Syam. Barakallahu fikum. Maka fitnah Duhaima ada sekarang. Kapan puncaknya? Puncaknya ketika Dajjal keluar. Sejak kapan dimulai fitnah Duhaima? Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah 3 Maret 2024. Sampai sekarang ini. Tapi kata Rasulullah, makin kesini makin berat fitnah Duhaima ini. Jadi fitnah Duhaima ini ada 7 black hole-nya, ya. Ada 7 black hole-nya. Yang pertama yaitu orang-orang dipersiapkan, disedot menuju al-kufru wariddah, kekafiran dan kemurtadan. Ini ada uraian yang cukup panjang dan halus, ya. Yang kedua diarahkan kepada al-fusuqu wal isyan. Diarahkan untuk menyimpang agamanya dan menjadi ahli maksiat. Apapun fasilitas maksiat dibuat, disiapkan, ya, di backup, bahkan diciptakan apa-apa yang bisa membuat manusia hanyut dalam maksiat, apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga yaitu al-isyraku, ya, al-isyraku, di mana orang-orang diajak untuk menjadi musyrik. Kemudian berikutnya al-firaqu wan nifaqu, bermunculan dan dihadirkan memang aliran-aliran sesat, diciptakan dan dibuat manusia itu untuk membuat pilihan. Apakah kalian mau, ya, walaupun harus menginjak-injak Islam, kalian di pihak kami senangkan kalian, kami kasih kalian harta, kami kasih kalian kedudukan, kami buat kalian terkenal, dan sebagainya. Akhirnya orang memilih walaupun agama sudah diinjaknya, harus di bawah kakinya. Ini pilihan yang berat. Di fase fitnah Duhaima, ini adalah poin keempat daripada 7 black hole itu.
La haula wala quwata illa billah. Berikutnya, saudaraku yang tercinta, yang kelima, keenam, dan ketujuh, sehari ini, saat ini, kita benar-benar betul-betul sedang merasakan bagaimana proses ya, pembinasaan status dan identitas kita itu sedang digarap, sedang dibuat, dan itu by design. By design. Dalam urusan apa saja? Dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan kesehatan, dalam urusan pendidikan, segala macamnya. Dan identitas kita sebagai muslim benar-benar dimatikan. Sehingga rasa superior dari dalam dada umat itu diarahkan kepada barat. Diarahkan kepada dunia Eropa, Amerika. Dan kita akhirnya tidak menyangka bahwa kitalah sebenarnya pemegang dan penggenggam dunia yang Allah manahkan. Kita sekarang ini sedang kehilangan identitas. Nah, saudara dan sahabat tercinta, kita pelajari fitnah Duhaimah ini. Inilah yang paling penting, peristiwa-peristiwa yang paling penting harus diketahui oleh setiap muslim di akhir zaman. Adapun Imam Mahdi, kemudian terjadinya Dukhon, ya, kemunculan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, dan lalu masuk fase kelima di mana matahari terbit di sebelah barat, kemudian munculnya Dabbatul Ardi dari perut bumi, kemudian berhembusnya angin kematian dari Yaman dan sebagainya. Itu permasalahan yang menurut kami tidak begitu sepenting daripada kita mengetahui 3 fitnah ini. Jadi kalau kita mau ditanya, 3 fitnah inilah yang harus kita bentengi diri kita. Karena kita sedang ada dalam bungkusan atmosfer kotor daripada 3 fitnah ini. Fitnah halas, kita sedang dijajah, kita sedang di bawah, kita sedang ditindas pada saat ini, dan kita sedang miskin-miskinnya, kita sedang rendah-rendahnya, lemah-lemahnya, dan fitnah sarra, di mana umat ini lebih kemaruk kepada dunia, sudah gelap dengan dunia, jauh daripada pemahaman agama, dan takut kepada jihad, takut kepada membantu saudara seimannya, dan sebagainya, dan fitnah Duhaimah, di mana perangkat-perangkat, piranti-piranti, software-software halus, yang terkait dengan masalah akidah, dan dalam masalah mafahim, pemahaman, terbaik dalam masalah berpikir, karakter, mental, akhlak, semuanya sedang dibungkus dalam bungkusan yang sangat rapi, seolah itu ilmiah, seolah itu sangat layak untuk diperebutkan dan dimiliki dengan iming-iming dunia yang juga menjanjikan, dan ini membuat manusia hanya terbelah menjadi 2, kata Rasulullah, mukmin atau munafik. Perhatikan, orang munafik dengan orang kafir, saudaraku, tempatnya di neraka jahanam dan sama-sama kekal. Parahnya lagi, orang munafik lebih duluan masuk dan lebih di bawah tempatnya. Na'udzubillah. Dan itu terjadi di fase kita sekarang ini, di fase fitnah Duhaimah. Maka lebih rinci tentang fitnah Duhaimah, tolong bergurulah, belajarlah dengan orang-orang alim, orang-orang saleh, yang keilmuan mereka, keilmuan yang lurus dan benar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Tafadhal. Kemudian, ada yang bertanya lagi, apa saja peringatan Nabi yang harus kita perhatikan dalam hal ini? Kami memperingatkan apa? Kalau kami mau sampaikan, Nabi Muhammad SAW telah sampaikan semua. Kalau Nabi menyampaikan pada kita, peringatan Nabi yang terkuat kepada kita satu aja. Ya, mengingat waktu kita sudah begitu panjang, minta maaf sekali. Peringatan Nabi di akhir zaman, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada kalian nanti suatu masa, ada zamannya di mana orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan fitanan. Fitnah-fitnah, kaqita'il lailil muzlim. Ya, 3 fitnah tadi. Dan di fitnah-fitnah ini, di mana orang yang menemukan fitnah ahlas, tidaklah seberat mereka menemukan fitnah sarra. Orang yang menemukan fitnah sarra tidaklah seberat orang yang menemukan fitnah Duhaimah. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kamu wafat, tutup umur. Sampai kamu meninggal. Kamu tetap menyaksikan fitnah Duhaimah itu. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi memberikan arahan. Apa yang harus kami lakukan Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, alaikum bisabr. Ya, isbiru di hadis yang lain. Kamu harus menjadi orang militan. Jadi kalau sabar itu kami artikan dengan artian militan. Kamu harus menjadi sosok militan. Militan itu, sabar itu artinya orang yang terus bertahan. Sekuat apapun badai, bertahanlah. Jangan sampai kalian bergeming dari tempat kalian. Sehebat apapun hantaman ombak, sehebat apapun terpaan dan ancaman teror yang terjadi, jadilah kalian orang yang paling tegar. Tegar dalam beribadah kepada Allah. Laksanakan apapun itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah dalam menjalankannya.
Walaupun itu terasa ada perintah Allah yang kita sanggup, tapi berat ya. Beratnya bukan apa-apa, karena ada yang harus dikorbankan umpamanya. Dunia harus dikorbankan. Ini perintah. Kalau ini dijalankan bisa jadi jabatan kita dicopot umpama ya. Tapi ini perintah, ini wajib. Sudahlah bersabar. Ya bersabarlah, jalankan itu. Ya, ini sedang adanya peluang-peluang kita bisa membuka usaha besar-besaran, tapi uang hanya dengan cara ribawi adanya. Ini juga bentuk sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kamu, bersabarlah kita apapun larangan Allah. Di fase ke-6 ini sangat banyak larangan-larangan Allah itu yang didukung oleh peluang-peluang. Ya, kalau seandainya kita mau mencari dan mengincar peluang, maka kerjakanlah, masukilah pintu-pintu yang terbuka itu, tapi neraka menunggu di belakang sana. Bersabarlah untuk tidak tertarik. Bersabarlah untuk tidak terpicut ya, tidak tergait. Sesulit-sulit apapun, jangan pelihara tuyul kalau bahasa orang santainya ya. Jangan pergi ke dukun, jangan minta tolong ke setan, jangan berikan pesugihan, sesajen dan sebagainya. Sesabar-sabarnya hamba adalah yang ketika dia dalam keadaan sempit dan sulit, terbuka pintu maksiat dan dia tetap mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabarlah di dalam berdakwah dan berjamaah. Yang keempat, bersabarlah di dalam menjalankan, mempertahankan eksistensi kita sebagai seorang muslim yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kita, militanlah kita dalam berjihad. Dalam berjihad ya, seperti yang dialami oleh saudara kita hari ini di Asqalan atau di jalur Gaza. Bersabarlah kita. Karena innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti Allah berikan setelah Allah melihat orang itu lulus dalam sabar. Jadi bersabarlah kita. Kalaupun di Indonesia hanya mampu berjihad dengan dakwah, dengan lisan, kemudian setidak-tidaknya dia berdoa, lakukan itu saudaraku. Dan bersabarlah, jangan pernah bergeming. Kalau ada yang berkata, apa sih yang bisa kamu robah dengan upaya kamu yang ini? Masalah bukan apa yang bisa dirubah, tapi masalahnya adalah apakah kamu ingin memperlihatkan kepada Allah di pihak mana kamu berada, ya, di bagian mana kamu sedang berada. Maka pastikan saya ada di pihak mukminin, saya ada di pihak para mazlumin, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang sedang berjuang mempertahankan agamanya, kehormatannya, saya ada di pihak ini. Masalah apakah, seberapa besarkah saya berguna untuk berjuang ini, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan ditanya oleh Allah apa hasil yang kamu buat, tapi Allah pasti tanya apa yang sudah kamu buat. Dan saya ingin pastikan saya punya jawaban itu nanti di hadapan Allah. Ya, saudara-saudara dan sahabat-sahabat tercinta, sabar seperti ini diperintahkan Nabi. Isbiru. Hadirin yang kami cintai, bersabarlah, jadilah orang militan di akhir zaman. Muslim yang kafah, mukmin yang haqqan, dan apapun ancaman teror, apapun juga ujian, maka kita tetap mengatakan tidak kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah tunduk dan tidak akan pernah menjadi penjilat, juga tidak akan pernah menjadi orang yang berada di barisan orang-orang yang pastinya nanti akan menjadi pasukan Dajjal, laknatullah alaihim. Dan kita sekali lagi tidak mengatakan tidak di akhir zaman ini untuk orang-orang yang berada di barisan kaum munafikin, sekuler, liberal, plural dan sebagainya. Ma'adzanallah. Saudara dan sahabat tercinta, mungkin beberapa hal yang perlu sekali kita tekankan dalam kajian kita atau dalam ta'aruf kita ini, yaitu tentang Malhamah Al-Kubra. Mohon dengan sangat agar kajian Malhamah Al-Kubra lebih diperdalam lagi, sebab kita sedang ada di kubangan Malhamah Al-Kubra. Ya. Di kubangan, maksudnya di gerbang Malhamah Al-Kubra. Kita sekarang ini mendekati fase itu. Saudaraku yang tercinta, April yang lalu 2024, Malhamah Al-Kubra ini apa, Bu ya? Malhamah Al-Kubra ini yaitu peperangan besar yang terjadi di akhir zaman, di mana antara kubu kebenaran melawan kubu kebatilan. Peperangan itu hanya berlangsung selama 4 hari. Tempatnya nanti adalah di Ghutah ya, tempatnya nanti adalah di Damaskus bagian timur, dan peperangan itu nanti sudah dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Tapi itu peperangan yang memisahkan selama-lamanya antara pemenang dengan pecundang.
Alhamdulillah, Nabi menyebutkan SAW, Malhamah Al-Kubra ini hanya akan diisi oleh orang beriman. Hanya akan dipenuhi oleh orang beriman. 2/3 orang-orang beriman dalam Malhamah Al-Kubra akan syahid dengan syahid yang paling agung, ya. Tapi sepertiganya nanti dari komunitas yang awal-awalnya ada, itu akan berguguran dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka sekali lagi, Malhamah Al-Kubra ini penting untuk diselami dan didalami. Dan ketika kami sampai di Suriah kemarin, di bulan April yang lalu, kami berjumpa dengan Duta Besar Republik Indonesia di sana, Dr. Wajid Al-Fauzi. Semoga Allah memuliakan dan meridhai beliau. Kami mendapatkan banyak pesan dan nasihat. Tetapi yang paling keren itu juga kami dengarkan daripada masyaikh kibar di sana. Apa kata beliau? Sebentar lagi bumi ini akan menjadi tempat hijrahnya kalian semua. Di sini tempat berkumpulnya orang-orang terbaik di muka bumi. Sebentar lagi kita akan menghadapi, nih tempatnya, sambil menunjuk Malhamah Al-Kubra. Kami jumpa dengan syekh dari Ma'had Anu. Kami jumpa syekh dari kabilah Anu. Mereka bicara ini adalah tempat Malhamah Al-Kubra. Tempat yang memisahkan antara pemenang dengan pecundang selama-lamanya. Dan inilah perang terakhir terbesar di akhir zaman. Baik, silakan dipelajari dan lebih didalami lagi. Banyak guru-guru kita yang layak didatangi untuk kita bisa menyelami tentang perkara terbesar fitnah Duhaima dan perkara besar berikutnya Malhamah Al-Kubra. Barakallahu fikum. Dan tentang kajian Dajjal, jangan mainkan kajian ini. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali mereka memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahayanya Dajjal, tentang kemunculan Dajjal, dan tanda-tanda Dajjal itu akan hadir. Dia sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut nubuat amaratis sa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong waspadalah, tolong betul-betul berjaga-jaga diri, dan tolong banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajari ini dengan serius agar kita termasuk di antara yang selamat. Beda antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu ini adalah ular, maka dia akan hati-hati. Tapi orang yang tidak tahu ini adalah ular, dia sangka itu tetap belut, maka dia akan dipatok dan mati di tangan ular yang mirip dengan belut itu. Karena antara ular tanah hitam dengan belut sama-sama hitam agak mirip. Kalau dia nggak tahu ilmunya, dia akan kena resikonya. Ilmu itu lebih bagus dan pahami, lalu lakukan persiapan itu lebih cerdas dan lebih bijaksana. Sekecil apapun, kata Rasulullah, peluang kalian masih tersisa. Besok bahkan kiamat. Hari ini masih ada fasilah fi yadi ahadikum. Masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighrisuha." Maka tanam oleh kalian. Idza istata'a ahadukum ayaghrisaha falyaghrisha. Tanam. Loh, Nabi kan tahu, saudaraku. Biji kurma hari ini ditanam, bukan besok berbuah. Tapi 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Tapi Nabi berkata, besok mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam, tanam. Maknanya apa? Nabi tidak menuntut berhasil atau tidak. Tapi selama itu berguna, bermanfaat, hari ini bisa kita mulai, hari ini bisa kita lakukan. Walaupun buahnya nanti mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, tetap lakukan. Ini menunjukkan apa? Gelorakan dan bakar selalu semangat itu dalam dadamu. Begitu saudaraku dan sahabat tercinta, bukan seperti pandang sebagian orang. Untuk apa belajar tentang akhir zaman? Membuat kita lemah semangat, membuat kita menjadi apatis dan skeptis, membuat kita berputus asa melihat masa depan, dan menjadi kita tidak lagi punya gairah dan semangat. Dan itu keliru, itu salah. Saudara dan sahabat tercinta, al-mu'min, orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tubuh itu banyak bentuknya dan banyak tempatnya dan masing-masing punya fungsinya. Namanya juga beda-beda. Ada kaki, fungsinya jelas. Ada tangan, fungsinya kita sudah paham. Dan ada yang kepala, di dalam kepala itu ada rambut, ada kuping, ada mata, ada hidung, dan ada badan. Di dalam badan ini ada tulang. Di dalam tulang itu ada organ-organ yang dilindungi oleh tulang. Mereka menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga dia bisa hidup dinamis. Dia bisa saling membantu untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang hebat. Apabila mereka kompak. Ketahuilah kita Muslim juga diumpamakan seperti satu tubuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menempatkan diri sesuai dengan kemampuan kita.
Ada yang kemampuannya di bidang pendidikan, ada yang kemampuannya di bidang politik, ada yang kemampuannya di bidang dakwah, ada yang kemampuannya di bidang IT, ada yang kemampuannya di bidang otomotif, di bidang listrik, di bidang pertanian, ada yang kemampuannya di bidang pembangunan dan sebagainya dan lain-lainnya. Tetapi tetap kita ini sama-sama muslim. Kalau saya punya contoh yang agak sederhana sedikit. Contoh ini ya. Saya punya 7 orang saudara. 7 orang saudara. Yang satu namanya Anu, satu namanya Anu, 3 perempuan, 4 laki-laki. Ini contoh. Namanya beda-beda, wajahnya berbeda, perangainya juga beda-beda, kemampuan juga berbeda-beda. Orang tua kami sama, ayah bunda kami sama, ya. Dan kami tinggal di rumah yang sama. Kami bersaudara. Tapi ketika datang serangan dari luar, rumah kami didobrak, ya, pagar kami dibongkar, rumah kami didobrak, pintunya dijebol. Apa yang harus kami lakukan? Kami sebagai kakak beradik bersaudara di rumah ini harus menjaga rumah ini. Harus menjaga tidak ada yang terluka dan terbunuh di antara kami, apalagi orang tua kami. Jangan sampai ada yang menyentuh. Itu kami karena kami bersaudara. Kalau seperti ini kita pahami, insya Allah dengan cepat pendobrak ini akan keluar. Ya, dengan cepat perangsek maling ini akan lari ngacir karena kita kompak. Saudaraku yang tercinta, sahabat-sahabat yang kami muliakan. Kalau perumpamaan ini kita larikan kepada kehidupan zaman sekarang. Sekarang untuk di Indonesia ya, ada namanya Muhammadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada namanya Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada namanya Wahdah Islamiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada namanya Jamaah Tabligh, Ahlussunnah wal Jamaah. Lain-lain banyak nama-namanya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini sesungguhnya persis dengan saudara yang berbeda-beda tadi. Beda nama, beda bentuk, beda keahlian, beda kemampuan ya. Namanya boleh beda, bentuk boleh beda, keahlian dan spesialisasinya boleh beda, tapi saudara kita. Saat Islam diserang, rumah kita diserang, jadi kalau kami mengumpulkan rumah itu adalah Islam. Orang tua kita, ayah bunda kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan coba-coba membiarkan rumah ini dimasuki. Islam yang coba diserang. Kita kompak langsung bersatu untuk membantu melindungi rumah ini. Apalagi jangan coba-coba ada yang menghina, membunuh, menyakiti Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita akan ada di garda terdepan. Itu seharusnya yang terjadi, saudaraku. Jangan diperbesar-besar masalah. Kamu bukan saudara saya karena nama kita beda. Ya, saya Muhammadiyah, kamu NU. Ya, jangan seperti itu. Saya adalah Jamaah Tabligh, kamu adalah Salafi, saya adalah no. Kita beda, maka kita bukan bersaudara. Siapa yang mengajarkan ajaran seperti itu? Justru yang seperti itu dimaksud oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 103. Bahwa kamu hampir-hampir saja di jurang-jurang api neraka jahanam. Kalau kamu masih bertahan begitu, kamu akan mati masuk ke dalam jurang, ke dalam neraka jahanam. Dengan Islam ini kami persatukan kamu. Atas nama satu-satu agama dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan utama kita, yang kita anggap bagaikan orang tua kita ibaratnya begitu ya. Kita punya rumah yang sama, yaitu Islam. Kita punya orang tua yang sama, Al-Quran dan Sunnah ibaratnya begitu. Dan kita sudah dipertalikan dan pertalian iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka saat itu wajib bagi kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tafarruq akan menjadikan kita berhak mendapatkan azab yang berat di dunia. Kita dihinakan, musuh tidak memandang kita, dan kita akan terjatuh di akhirat menanti pula azab yang maha pedih. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang tercinta, stop kita membeda-bedakan kelompok kita. Padahal kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, biar silahkan kita masing-masing sibuk dengan keahlian-keahlian kita masing-masing. Tapi ketika Islam yang diganggu, ketika rumah kita yang diganggu, kita harus kompak mengusir bersama-sama. Apalagi ketika orang tua kita, ayah bunda kita yang tercinta, Al-Quran dan Sunnah yang mau diinjak-injak, jangan coba-coba. Darah pun kita persembahkan bersama-sama, apapun nama kita, siapapun kita, apapun jenis kelamin kita, maju di baris terdepan untuk membantu dan melindungi rumah dan kedua orang tua kita. Saya rasa dalam hal ini kita sepakat ya, supaya kita bisa merasakan begini toh yang disebut dengan al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Barakallahu fikum, bersatulah maka kita akan mendapatkan kekuatan dan ma'unatullah. Bersatulah, Allah akan bersamai kita, ma'iyatullah. Bersatulah, kita akan mendapatkan nusratullah. Dengan bersatuan, dengan berjamaah, insyaAllah ta'ala, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala asbab kemenangan. Tapi dengan perpecahan, membesar-besarkan nama kelompok, membesar-besarkan perbedaan, semuanya itu menjadikan kita ditinggalkan oleh Allah. Dan Allah cabut rasa takut dari dalam dada musuh-musuh kita kepada kita. Ma'adhan Allah. Semoga antum, kami, semuanya dilunakkan hati oleh Allah
Allah, dan kita merasa saudaraku adalah seluruh Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki kiblat yang sama, Al-Quran sunnahnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang kita teladani bersama. Khalas, selesai. Perbedaan fikih, mau mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, nggak penting. Yang penting dia masih ber-Al-Quran dan sunnah, dan ada salah satu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Mu'tabarah yang diambilnya, sudah kita saling memuliakan, mencintai, menghormati, dan dengan ini Islam akan kembali bangkit. Dengan dan bersama kita. Atau dengan dan tanpa kita, Allah akan tetap menangkan Islam bersama orang-orang yang mau memuliakan kesatuan, persatuan, dan berjamaah. Jazakumullah katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.